Ratusan bus berukuran besar berjajar di sepanjang jalan dari arah Blok menuju Bundaran HI. Bus-bus ini mengangkut para relawan yang mengikuti Relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno pada Sabtu pagi tadi. Aktivitas menaik turunkan penumpang membuat ruas jalan umum dan jalur busway macet panjang. Pengguna jalan mengaku terganggu lantaran harus terjebak kemacetan berjam-jam. Sampai segini aja jadinya? Ya nggak nyangka aja sih. Iya. Nah, terus gimana nih Bang kalau udah macet gini nih Bang? Ya terpaksa mau dibanding lagi. Tadi dari sana lama nggak Bang? Lama, udah mau 3 jaman. Ada 3 jaman? Ya. Ini mau kemana nih Bang? Kena macet berapa jam? Setengah jaman lah. Setengah jam? Dari ini. Tahu ada acara di GBK sendiri ya? Belum tahu, kalau tahu saya ngelewat sini tadi itu. Kemacetan diperkirakan mencapai 2 km lebih. Para pengguna jalan berharap kedepannya tidak ada lagi kegiatan yang mengganggu arus lalu lintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saat menghadiri pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Relawan Nusantara Bersatu di GBK Jakarta, seorang pria mencium pipi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Peristiwa itu terjadi saat Gibran berfoto bersama relawan. Seorang pria nekat mencium pipi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Peristiwa ini terjadi saat Gibran menghadiri acara pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat turun dari tribun dan menghampiri relawan untuk berfoto, seorang bapak-bapak berkumis langsung mencium pipi kiri Gibran. Dengan sigap pengawal menarik pria ini dan menghalangi Gibran dari kerumunan massa. Di hadapan ribuan relawan, Presiden Joko Widodo memberi kode untuk menggambarkan kriteria calon presiden yang dinilai benar-benar memikirkan rakyat. Kriterianya yaitu berambut putih dan mempunyai banyak kerutan di wajah. Pidato Presiden Joko Widodo di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu pagi, mengundang riuh para relawan. Pasalnya Jokowi menyebut kriteria fisik calon presiden yang menurutnya tepat memimpin Indonesia di masa depan, yakni berambut putih dan memiliki banyak keriput di wajah. Sontak tepuk tangan dan sorak-sorai para relawan pun menggema. Beberapa di antaranya menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ada. Itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya. Hati-hati. Sebelumnya saat menghadiri peringatan hari ulang tahun Partai Perindo awal November lalu, Jokowi sempat menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi seolah memberi kode kepada Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2024. Kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo.
Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Pada survei yang dilakukan Publika, Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama, lalu disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kemudian pada survei SMRC, nama Ganjar Pranowo juga berada di posisi puncak dengan Prabowo Subianto di peringkat 2 dan Anies Baswedan peringkat 3. Sementara itu, ratusan ulama seprovinsi Jambi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Selain menyatakan dukungan, para ulama juga berdoa bersama untuk masa depan Indonesia yang cerah. Berdasarkan ijtima, ratusan ulama seprovinsi Jambi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Acara ini juga diisi dengan doa bersama para ulama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Ganjar mendatang. Buya Kiai Haji Satar dari Ponpes Syekh Maulana Qori meyakini Ganjar bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan memberi perhatian khusus kepada pondok pesantren. Sebab Ganjar memang berasal dari keluarga santri, istrinya bahkan cucu dari seorang kiai ternama. Pak Ganjar ini keluarga daripada seorang kiai, yaitu Kiai Hisam Abdul Karim. Sudah pasti jiwa pesantrennya masih ada. Dan juga saya mengharapkan kepada beliau nanti Allah mentakdirkan dia jadi presiden, bahwa pondok pesantren itu diprioritaskan. Sementara itu, Buya Kiai Haji Rifai Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Tebo berharap dengan adanya ijtima ulama kali ini Provinsi Jambi bisa memenangkan Ganjar sebagai presiden. Ia menilai Ganjar layak dicalonkan sebagai presiden karena sosoknya yang sangat merakyat dan memiliki rekam jejak baik dalam kepemimpinannya. Bahwa kalau beliau menjadi presiden bahwa akan bisa menjadi panutan untuk masyarakat Republik Indonesia. Saya melihat beliau atas keberhasilan untuk membangun Jawa Tengah, bahwa yang selama ini mungkin kurang baik dianggap bahwa selama kepemimpinan beliau 2 periode membawa masyarakat Jawa Tengah adalah lebih baik. Maka layak untuk kita calonkan sebagai presiden. Para ulama menilai Ganjar Pranowo layak dicalonkan sebagai presiden karena sosoknya yang sangat merakyat dan memiliki rekam jejak baik dalam kepemimpinannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presidium Kumpulan Alumni HMI, KAHMI, memberikan dukungan pada Erick Thohir pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. KAHMI menilai Erick Thohir memiliki pengalaman dan kompeten di bidang ekonomi serta kemajuan bangsa. KAHMI bertekad mendukung Erick Thohir untuk maju sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 2024. Dukungan diberikan atas pertimbangan profil Erick Thohir yang dinilai memiliki wawasan dan pengalaman aktif tidak hanya di ekonomi, tetapi juga pada bidang politik. Keunggulan ini menjadi dasar untuk membawa Indonesia menuju bangsa yang maju di masa depan, terlebih usai pandemi COVID. Deklarasi dukungan anggota KAHMI berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah. Deklarasi dan dukungan serupa selanjutnya akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sementara itu, setelah sempat berseteru, politisi PDIP Adian Napitupulu kini justru mendukung penuh Erick Thohir pada Pilpres 2024. Adian menyatakan siap pasang badan untuk kemenangan Erick Thohir. Saudara lagi, Erick Thohir Sidabutar. Kita perlu berikan tepuk tangan yang paling keras. Kalau saya bersaudara dengan Pak Erick, saat Pak Erick sakit, saya bertanggung jawab. Kalau Pak Erick terluka, saya mengobati. Kalau Pak Erick diganggu orang, saya lindungi. Itu menurut saya kualitas persaudaraan kita. Hari ini disaksikan ribuan orang menjadi saksi bahwa persaudaraan kita bukan persaudaraan palsu, tapi persaudaraan sejati.
Seorang relawan supir ambulans ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.